Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa perjalanan puasa kita sudah berada pada malam yang ke-23 di dalam bulan suci Ramadan. Mau tak mau Ramadan itu akan meninggalkan kita, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah perjalanan manusia. Mau tidak mau manusia itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita itu. Muhammad membawa rahmat begitu besarnya dalam kehidupan kita, sehingga kita ini umatnya harus istiqamah, teguh pendirian kita, karena kita mengikuti jejak Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan kita. Orang istiqamah itu dalam hidupnya dia bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang patut dipuji itu hanya Allah. Kalau manusia tidak perlu dipuji-puji. Kenapa? Karena manusia yang istiqamah kepada Allah, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia dipuji dan disanjung, maka biasanya manusia itu timbul rasa angkuh dan sombongnya. Kalau manusia timbul rasa angkuh dan sombongnya, maka hilang sifat istiqamah dalam hidupnya. Biasanya harta itu manusia membawa dirinya angkuh dan sombong, sehingga hilang pula istiqamahnya kepada Allah. Kemudian manusia itu biasanya ilmunya yang menjadikan membawa dirinya untuk angkuh dan sombong, sehingga hilang juga sifat pengendalian diri, istiqamahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula manusia itu kalau dia memegang jabatan, kalau dipuji timbul rasa angkuh dan sombong, hilang juga sifat istiqamah, karena dia hanya mementingkan dunianya daripada akhiratnya. Orang yang istiqamah, dia harus banyak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 yang perlu dimiliki kita ini manusia supaya sifat istiqamah itu tetap teguh pendirian.
Karena kita itu mulai dari kita lahir itu dengan iman, sampai kita hidup dengan iman, sampai kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman pula. Oleh karena itu kaum muslimin, jamaah Jumat, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 sifat istiqamah yang perlu kita miliki dan harus kita selalu ada pada diri kita itu. Yang pertama, orang yang bersih jiwanya pasti bersih hatinya, pasti bersih pemikirannya, bersih penglihatannya, dan bersih pula pendengarannya. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersih jiwanya, ucapannya penuh dengan hikmah dan perbuatannya penuh dengan kebaikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang tidak bersih hatinya, maka semua dalam hidupnya itu penuh dengan kepalsuan dan penuh dengan poya-poya untuk meraih kehidupan dunia, karena sifat istiqamah akan hilang terhadap dirinya. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih berarti mengandung tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih adalah manusia yang beruntung untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita kalau kita beribadah kepada Allah, kalau hati yang tidak suci, maka kita beribadah hanya palsu belaka, sehingga amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, orang yang istiqamah itu teguh pendiriannya, maka dia harus menjaga lisannya. Sehingga itulah tujuannya kita berpuasa ini, agar mendapat derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini adalah terjaga terhadap diri kita. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu memelihara dirinya dalam kehidupannya. Dia taat kepada Allah apa yang diperintahkannya, dan dia mencontohi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak istiqamah, tidak teguh pendiriannya, maka dia akan, begitu dia mengeluarkan perkataan penuh dengan kepalsuan, penuh dengan dusta. Dusta diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada walahum asabun adimun bima kanu yaksibun. Di dalam hati ada penyakit, dan Allah menambah penyakitnya itu dari penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan sisaan yang amat pedih. Kenapa demikian? Kalau dia mengeluarkan perkataan, dia berkata dusta, tapi persoalannya biasa-biasa saja dalam hidupnya, karena tidak memiliki sifat istiqamah dan teguh pendirian dalam hidupnya.
Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita menjaga lisan kita ini sebagai amanah titipan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tergelincir karena perbuatan perkataannya, dan banyak juga orang yang selamat karena selalu dia menjaga lisannya. Lisan adalah membawa sesuatu kenikmatan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita jaga dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan ini. Kehidupan kita yang kita alami pada saat sekarang ini adalah kehidupan yang selalu kepada kebenaran dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang istiqamah dan teguh pendiriannya, dia harus menjaga perbuatannya. Untuk menjaga perbuatan kita itu, mari kita dekatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang istiqamah itu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dirinya bahwa dia sebagai hamba Allah. Tapi kita ini belum tentu Allah Subhanahu wa taala mengakui kita sebagai hamba. Satu-satunya hamba yang disebutkan itu tidak ada yang lain, hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu manusia yang disebut sebagai hambanya Allah kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu Rasulullah diisra dan mi'rajkan, maka Allah memanggilnya sebagai hamba untuk menerima salat 5 waktu. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah, teguh dalam pendirian. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir. Zikir itu adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh dalam kehidupan kita, kita mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu termasuk berzikir kita kepada Allah, karena kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimus salata li zikri. Kata Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikan salat. Sesungguhnya kalian itu mendirikan salat, engkau kembali berzikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang istiqamah dan teguh pendiriannya, dia selalu berzikir, dia selalu mendekatkan dirinya melalui ibadah salat. Karena itu adalah kewajiban kita yang diperintahkan Allah. Tidak ada alasan kita tidak bisa mengerjakannya. Kalau itu diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri, tidak mampu kita berdiri, kita harus diperintahkan dalam Al-Quran dalam keadaan duduk. Tidak mampu kita duduk, Allah lagi memerintahkan dari dalam Al-Quran berbaring. Semuanya itu kita harus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, karena kita kembali beristiqamah dan teguh pendirian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memiliki sifat istiqamah. Begitu kita lahir membawa keimanan, begitu kita hidup membawa keimanan, begitu kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala membawa keimanan, maka itulah nanti hambanya Allah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati tempat
yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, istiqamah kita itu harus kita selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir, melalui sujud, melalui doa, sehingga kita ini Allah mencintai hambanya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintainya pula. Demikian ceramah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehingga kita menghadap kepada Allah. Allah ridha, Allah mencintai, Rasulullah ridha dan Rasulullah mencintainya pula. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.